Ketakutan dan malu yang disebut Poppy sebagai makna tersirat dari pernyataan juga gerak tubuh Guntur Bumi bukan satu-satunya persoalan. Boleh jadi ketakutan ini kian besar saat Guntur Bumi jadi terlapor dengan 8 laporan sekaligus dari mantan pasiennya. Lantas, seperti apa tindak lanjut dari 8 laporan itu termasuk adanya dugaan tindak pelecehan seksual yang dilakukan Guntur Bumi. Persoalan Guntur Bumi dengan sejumlah mantan pasiennya yang merasa dirugikan kian hari kian menjalar kemana-mana. Melihat hal ini, Guntur Bumi pun angkat bicara dengan didampingi lebih dari 5 orang pengacara. Tapi tak banyak kata yang keluar dari mulut suami Puput Melati ini. Bukan untuk menyanggah segala tuduhan, ia justru muncul dengan sepenggal kalimat bahwa dirinya berada dalam intimidasi dan tekanan lantaran adanya dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Hans, keluarga mantan pasien Guntur Bumi bersama pengacaranya Hudi Yusuf. Tapi benarkah jika pihak Guntur Bumi telah mengantongi bukti dari dugaan tindak pemerasan berupa emas batangan seberat 3 kilogram dan uang tunai senilai 150 juta rupiah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Hani yang sudah terbuka semuanya. Saya akan memberikan penjelasan bahwasanya saya memang dalam keadaan tertekan pada waktu membacakan yang kertas mereka sodorkan di Majelis Ulama Indonesia. Memang keadaan terancam, terintimidasi, karena 1 hari sebelum memberitahukan ke MUI, saya ditekan untuk memberikan sejumlah uang yang pada dasarnya saya tidak mampu, 1,6 miliar. Akhirnya dibuat jadikan emas batangan 3 kg emas dan 150 juta. Dengan berlinang air mata, Guntur Bumi pun memaparkan jika tindak pemerasan yang disertai sejumlah ancaman rupanya juga membuat kondisi psikologi Guntur Bumi tertekan. Tapi benarkah jika tekanan psikologi ini justru bersumber dari ketakutannya jika padepokan tempat ia melakukan praktek pengobatan harus ditutup hingga bayang-bayang kebangkrutan terus menghantui?nya? Ataukah ada ancaman lain yang membuat Guntur Bumi harus menutup diri? Kalau tidak dituruti, dipaksa untuk menutup praktek, padahal Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan untuk praktek sesuai dengan syariat Islam. Jadi tekanan dan intimidasi atau ancaman yang saya lakukan cukup mengganggu psikologi saya dan keluarga. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbuka semuanya. Karena bukti dan saksi sudah ada di pihak pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman akan diserang, akan dihancurkan yang namanya padepokan ketika memang buka. Padahal MUI sendiri mengizinkan untuk buka. Mereka menyatakan jihad, mati pun mati syahid. Mereka akan mengepung. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan sisi traumatik yang sangat gitu. Kesedihan yang datang bersamaan dengan pernyataan Guntur Bumi kemarin itu menyimpulkan sebuah tanya, apa yang membuat ia sampai menitikan air mata dalam menghadapi masalah ini? Dan mengapa pula Guntur Bumi dibebat rasa takut jika ia tak merasa bersalah?
Lantas seperti apa Poppy Amalia, psikologi juga ahli mikroekspresi, melihat pernyataan dan gerak tubuh Guntur Bumi kemarin itu? Kedipan mata yang kerap kali dilakukan, artinya tidak di situ adalah ada keraguan atau kebimbangan. Kemudian juga pada saat bicara juga UGB juga menundukkan wajah berkali-kali. Artinya sini sebenarnya gambarannya bahwa setiap statement yang diucapkan dia merasakan malu, gitu loh. Dia merasakan malu pada saat statement yang berkaitan sama kasus itu. Jadi pada saat satu kasus nunduk, kemudian saya tidak mampu nunduk. Jadi pemahaman di sini adalah pada saat dia bicara tidak mampu untuk membayar, dia tidak mampu dan dia malu gitu loh. Seperti itu. Matanya juga berkedip-kedip. Jadi orang pada saat dia tidak sanggup melihat kenyataan, dia akan berkedip-kedip, kemudian beberapa kali ya. Kemudian sampai menangis. Pada saat menangis kita kan bisa kelihatan apakah menangisnya bohong atau enggak. Menangisnya sampai mengucap-ucap mata gitu. Dia benar-benar dia nggak sanggup melihat kenyataan yang ada gitu. Kalau dia mampu untuk mengatasi emosinya dengan pendekatan spiritual, saya yakin sih ada solusinya. Tapi kalau nggak mampu, dia akan mengalami tekanan itu berakibat menjadi depresi. Depresi bisa berakibatkan kalau nggak sakit secara fisik, maka akan mengalami gangguan yang berkaitan sama kepribadian gitu loh. Ketakutan dan malu yang disebut Poppy sebagai makna tersirat dari pernyataan juga gerak tubuh Guntur Bumi bukan satu-satunya persoalan. Boleh jadi ketakutan ini kian besar saat Guntur Bumi jadi terlapor dengan 8 laporan sekaligus dari mantan pasiennya. Lantas, seperti apa tindak lanjut dari 8 laporan itu, termasuk adanya dugaan tindak pelecehan seksual yang dilakukan Guntur Bumi terhadap mantan pasiennya berinisial R. Saya melaporkan tentang si GB ya, yang telah mencabuli anak saya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kalau saya bohong, mati hari ini. Mati hari ini. Saya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penipuan, kemudian pelecehan seksual yang dilaporkan adalah UGB inisialnya. Dalam catatan Polda Metro Jaya ada 9 laporan yang masuk ke SPK dan seluruhnya sedang ditangani. Ada 8 laporan polisi yang di dalamnya UGB adalah sebagai terlapor. Dari 8 laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya, ada 1 laporan yang dituangkan pihak Ustadz Guntur Bumi. Itulah laporan tentang dugaan tindak pemerasan dan pengancaman yang diterimanya. Lalu, seperti apa perkembangan kasus ini? Benarkah jika bayang-bayang Hotel Prodeo tengah menghantui suami Puput Melati ini? 1 LP dari pengacara UGB, Saudara Ramdan Alamsyah, melaporkan para pasiennya, termasuk juga pengacara pasien yang pernah lapor, sebagai sebuah fakta pemerasan. Saudara Ramdan melaporkan terlapor inisial HY, ST, kemudian RN kepada Polda Metro Jaya dalam kaitan pemerasan yang dilakukan oleh mereka, sehingga ada kerugian 150 juta untuk membayar kompensasi daripada pemerasan tersebut. Saya ya sebagai orang tua ya memang juga ya agak kaget ya lihat di infotainment semua, tapi ya gimana lagi ya, kita sebagai orang tua cuma bisa memberi yang terbaik, mendoakan buat anak-anak semuanya sama cucu-cucu. Ya semoga Allah memberi yang terbaik buat mereka. Mudah-mudahan semuanya ini cepat selesai dan cepat Mbak ya. Pokoknya udah selesai semuanya lah, biar tenang semuanya, biar enak semuanya gitu. Biar keluarga kita juga di sini biar adem ayem lagi gitu loh Mbak. Kita cuma bisa mendoakan itu aja gitu. Kicauan Farhad Abbas di akun Twitter miliknya tentang kecelakaan AKJ yang dianggap Ahmad Dhani mencemarkan nama baiknya kini berbuntut panjang. Laporan sang musisi ke Polda Metro Jaya berbuah dengan status tersangka yang kini disandang Farhad Abbas.
Kamis 27 Maret 2014 kemarin, seharusnya Farhad menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Tapi apa yang membuat Farhad Abbas mangkir dari pemanggilan tersebut? Benarkah jika Farhad